Masta hari ini renungan yang berjudul Maka Menangislah Yesus. Salah satu ayat yang paling pendek di Alkitab adalah Maka Menangislah Yesus. Itu tertulis di Yohanes 11 ayat 35. Hanya 3 kata. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris 2 kata. Jesus wept, yang artinya Yesus meneteskan air mata. Adik-adik, kalau kita membayangkan tentang sosok Yesus adalah seseorang yang penuh dengan wibawa, penuh dengan kuasa, berwatak tegas. Kita tidak bisa membayangkan Yesus itu yang mudah jatuh dalam emosi, bahkan mudah menangis. Tetapi di sini dituliskan Yesus meneteskan air mata. Yesus menangis. Kenapa Yesus bisa menangis? Yohanes 11 ayat 33 tertulis, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya. Dia sangat terharu. Di sini terlihat bahwa Yesus dapat merasakan bagaimana kesedihan Maria dan Marta karena mereka kehilangan saudara kandungnya yang meninggal dunia, yaitu Lazarus. Apa yang diperbuat Yesus saat berhadapan dengan Maria dan Marta yang sedang ditimpa musibah? Nah, kalau ditanyakan kepada kamu adik-adik, apa yang bisa kamu perbuat ketika ada teman kamu yang terkena musibah? Pasti kamu hanya mengatakan dengan kata-kata penghiburan kan? Yang kuat ya, yang tabah ya. Namun untuk memahami betul apa yang dirasakan oleh temanmu itu, kamu belum tentu dapat merasakannya. Yang dilakukan Yesus adalah justru yang paling sulit diperbuat, yaitu bersedia untuk menyelami, memahami, dan turut merasakan penderitaan Maria dan Marta. Maka masyurlah hati Yesus. Dia terharu, bersimpati, berperasaan sama. Maka meneteslah air mata Yesus. Adik-adik, yang diperbuat Yesus di sepanjang hidupnya bukan meninjau, mempelajari, membahas penderitaan manusia, melainkan ikut merasakan penderitaan itu secara langsung. Selama 33 tahun dijalannya dengan merasakan lapar, haus, takut, sedih, marah, kesal, nyeri, didengki, dihina, ditinggalkan, dimusuhi, dikhianati, dan 1001 penderitaan lainnya. Penderitaan Yesus adalah perwujudan dari kasih Allah kepada manusia. Allah bukan hanya duduk di tahtanya yang tinggi untuk melihat penderitaan manusia dari atas, melainkan Allah turun dan menjelma menjadi manusia bernama Yesus, orang Nazaret, yang sepenuhnya menyamakan diri dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga dengan demikian Allah juga dapat merasakan penderitaan manusia. Ibrani 2:17 kami bacakan. Itulah sebabnya maka dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan seluruh bangsa. Itulah belas kasihan Allah adik-adik, itulah tindakan nyata Yesus. Kasih Allah tidak sekedar luapan perasaan emosional yang mengatakan, oh kasihan sekali, aduh malang sekali, melainkan melahirkan perbuatan dan tindakan yang nyata, yang berbentuk, yang ikut merasakan penderitaan itu. Jika umat manusia diibaratkan seperti seorang yang tenggelam di sungai, Allah bukan meneriakkan nasihat atau petunjuk untuk menyelamatkan diri. Allah bukan pula melemparkan pelampung atau tali penolong. Yang diperbuat Allah adalah langsung lompat ke air adik-adik, berenang, menolong, menggendong orang yang tenggelam itu. Itulah Allah dalam diri Yesus Kristus. Hanya ada satu kata kerja yang digunakan untuk merumuskan seluruh hidup Yesus selama hidupnya, yaitu menderita. Allah adalah Allah yang bersimpati dan solidar dengan penderitaan kita, penderitaan manusia, kesedihanmu, kesedihan Kak Masta. Allah mau turut merasakan penderitaan manusia, maka menderitalah Allah, maka menangislah Yesus. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh merasakan penderitaan kami, dan ajarlah kami juga untuk merasakan penderitaan orang lain. Amin. Yesus memberkati. Shalom.